LPTK Universitas Riau. Baik, perkenalkan dosen pembimbing dan guru pamong hebat kami, yaitu Bapak Dr. Hambali MPD dan Ibu Elmida SPD. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya akan merefleksi pembelajaran PPL selama saya belajar di PPG Daljab 2023 di LPTK Universitas Riau. Adapun kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran kemarin ialah tidak semua peserta didik hadir kegiatan PPL karena bersamaan dengan jadwal siswa libur sekolah. Yang kedua, adanya peserta didik kurang fokus pada proses pembelajaran. Dan karena model pembelajaran kemarin menggunakan model project based learning, di mana model tersebut memakan waktu yang cukup lama untuk membuat suatu produk atau karya yang dihasilkan. Kedua, ada peserta didik yang kurang fokus dalam Adapun kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran kemarin ialah tidak semua peserta didik hadir kegiatan PPL karena bersamaan dengan jadwal siswa libur sekolah. Adapun kendala lainnya seperti kesalahan teknisi seperti audio speaker kurang terdengar jelas di saat pemutaran video pembelajaran dan adanya gangguan jaringan pada saat Zoom. Adapun solusi dari kendala yang saya hadapi kemarin ialah melaksanakan kegiatan PPL sesuai dengan peserta didik yang hadir, mengingatkan dan memotivasi peserta didik untuk fokus pada proses pembelajaran, dan menggunakan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam melaksanakan suatu pembelajaran yang berbasis proyek atau produk. Baik, kita masuk sekarang ke refleksi pembelajaran. Adapun refleksi pembelajaran, yang pertama, saya melakukan diskusi pengantar terlebih dahulu sebelum masuk melaksanakan kegiatan PPL 2 bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan dipergunakan dalam PPL kedua dan diunggah ke LMS. Dan yang ketiga, saya membuat LKPD atau Lembah Kerja Peserta Didik untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik. Selain membuat LKPD yang membantu dan mempermudah kita dalam proses belajar mengajar di kelas, saya juga mempersiapkan media yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan PPL ini dengan membuat link quizzes dan link Google Form, serta membuat PPT untuk presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Baik teman-teman, saya menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan link quizzes untuk pretest sebelum memulai pelajaran, dan saya menggunakan link Google Form pada saat evaluasi tahap akhir dalam proses pembelajaran. Kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi dengan ranah pedagogik guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan yang ditekankan di abad 21, di mana guru dituntut untuk mahir dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Baik, penggunaan aplikasi Quizzes dan Google Form dalam proses pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, serta untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Jadi, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kreatif, dan lebih hidup suasananya. Baik, kita lanjut refleksi mengenai kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu melaksanakan PPL kedua sesuai dengan sintak atau langkah yang sudah tertuang dalam RPP. Kedua, guru melaksanakan model pembelajaran PJBL dengan membuat proyek infografis dengan berbantuan aplikasi Canva sehingga peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran.
Yang ketiga, kegiatan menyajikan hasil karya dilaksanakan dengan membuat infografis dari Canva ini dengan menayangkannya di proyektor sehingga teman-teman yang lain bisa melihat hasil karya dari temannya dan bisa memberikan review atas pekerjaan hasil temannya. Selanjutnya, saya melakukan rekaman video PPL itu dibantu oleh rekan sejawat di sekolah. Lalu dengan mengunggahnya hasil rekaman full kegiatan PPL kedua di LMS dan saya melakukan editing video berdurasi 25 menit lalu mengunggahnya ke LMS. Adapun rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan yang sudah kita laksanakan yaitu kita sebagai guru harus konsisten melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang bervariatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi kita melakukan pembelajaran itu menggunakan metode dan model yang bervariatif dan menyenangkan bagi siswa sehingga tidak menimbulkan rasa bosan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, guru harus menemukan metode atau model yang cocok dengan karakteristik peserta didiknya dan kebutuhan dari muridnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis IT atau ilmu teknologi yang mampu menarik perhatian siswa, sehingga siswa mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan membantu siswa dalam memahami materi yang akan kita sampaikan dalam proses pembelajaran. Baik, adapun tindak lanjut dalam refleksi pembelajaran ini ialah pada pembelajaran yang berbasis proyek atau produk untuk menghasilkan suatu karya, saya akan merencanakan jadwal proyek atau produk sebaik mungkin agar siswa tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan proyek. Karena di mana proses model pembelajaran PJBL ini memakan waktu yang cukup lama dalam mendesain, dalam membuat, menyusun jadwal, dan dalam menghasilkan suatu produk atau karya. Dan saya akan meminta kritik, saran, dan masukan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan teman-teman yang lainnya untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah saya lakukan. Diharapkan dari kritik dan saran ini membuat kita menjadi lebih baik lagi dari membuat dan merancang proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kesesuaian model atau metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Model PJBL sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran karena melatih siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Model PJBL juga melatih keterampilan siswa dalam memanfaatkan alat dan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, model PJBL membantu dan membuat siswa kreatif dalam menghasilkan karya atau produk melalui suatu kegiatan proyek, sehingga model PJBL sesuai diterapkan dalam pembelajaran ini. Baik, praktik baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran yaitu penggunaan model pembelajaran PJBL efektif digunakan karena mampu melatih siswa untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, sikap berkolaboratif, kreativitas, dan keterampilan memanfaatkan alat dan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT ini mampu menarik perhatian siswa dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, pada pembelajaran aksi 2 ini merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan PPL 1, sehingga masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Saya sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari teman-teman semua. Sangat saya butuhkan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Akhirnya sudah sampai pada tahap akhir refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Di sini saya meminta tanggapan dari siswa SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai proses pembelajaran PPL saya kemarin. Silakan disimak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Ulanasari. Nah, baiklah hari ini saya akan memberikan tanggapan mengenai PPL Bu Normayanti mengenai infografis
aplikasi Canva. Menurut saya pribadi, penggunaan aplikasi Canva untuk membuat infografis membuat saya menjadi lebih mengerti dan lebih cepat memahami materi yang digunakan. Dan juga dengan aplikasi Canva, saya menjadi mengerti akan teknologi untuk pembelajaran. Nah, bagaimana pula dengan pembuatan aplikasi Quizzes dan Google Form untuk menjawab soal? Menurut saya aplikasi ini membuat saya lebih cepat dan mudah untuk melaksanakan penjawaban soal dan lebih cepat dan tangkas. Sekian, terima kasih. Tanggapan siswa yang kedua. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiur Maida. Saya dari siswa SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Baik, di sini saya akan memberi tanggapan mengenai PPL Bu Norma, yaitu model PJBL menggunakan infografis dari Canva. Menurut saya, pembelajaran dari Canva membuat saya lebih tahu menggunakan Canva. Dan Ibu Normayanti kemarin menggunakan Quizzes dan Google Form. Menurut saya, menggunakan aplikasi tersebut sangat menyenangkan. Terima kasih. Demikianlah refleksi pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum.